Halo semuanya dan halo para techies, selamat datang di Techinet Official Channel. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and loncengnya ya, agar bisa terus keep in touch dengan saya. Atau jika kalian merasa video-video yang ada di channel ini bermanfaat, kalian bisa share video-video tersebut yang insya Allah akan menambah amal jariah kalian. Karena seperti pepatah lama mengatakan, sharing is caring. Well, it's actually my essence role. Woohoo, intro. Well, halo semuanya. Welcome back again in Tekina Channel. So, ya baru bisa bikin lagi video untuk sharing session kali ini. Terakhir dari video terakhirnya itu sekitar 2 bulan lalu ya, soal perkenalan Golang, dan baru bisa upload lagi atau bikin lagi sekarang videonya. Sekitar 2 bulan lalu bener kayaknya. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman semua kalau ada yang memang nungguin dari video-video Tekinet ini, karena memang ya waktunya baru ada lagi karena ini kan bukan kerjaan utama gua ya di sini ya, jadi mohon maaf semuanya. Tapi ya udahlah, kita langsung move on aja ke topik yang memang mau dibahas, nggak usah bertele-tele. Kita lanjut ke topik saat ini yang mau dibahas itu tentang Kubernetes. Ya, jadi kita akan balik lagi ke playlist Kubernetes. Jadi sebelumnya itu kalau nggak salah dari video ini dibuat itu kan baru ada 3 video. Yang pertama itu tentang instalasi kubeadm, yang kedua itu tentang Minikube, ya kan? Bentar deh, cek dulu ya. Kita cek dulu deh terakhir itu apa aja sih. Playlistnya Kubernetes. Oh, baru ada 2 deh. Berarti ini yang ketiga di playlist saat ini. Ini yang ketiga nih. Jadi sebelumnya itu tentang yang episode pertama tentang demo bagaimana setup Kubernetes cluster dengan kubeadm di Ubuntu. Lalu di episode keduanya itu tentang setup Kubernetes cluster tapi menggunakan Minikube di Ubuntu. Nah, sekarang yang mau gua share di sini adalah topiknya tentang bagaimana cara membangun Kubernetes cluster dengan kubeadm di Ubuntu. Tapi yang membedakan dari episode 1 ini, gua akan setup Kubernetes clusternya ini menggunakan automation configuration tools yang bernama Ansible, yang sempat kita bahas juga di playlist Ansible gitu. Ya, jadi kesempatan kali ini yang mau dibahas itu gimana caranya bangun Kubernetes cluster. Bukan bagaimana caranya sih, sebenarnya kalau untuk bahas bagaimana caranya nanti ya di playlistnya Ansible aja, karena kan topik pembahasannya Ansible. Cuman kalau saat ini cuman mau mendemokan atau menunjukkan hasil script Ansible yang udah gue bikin untuk di-execute dan nanti hasilnya dilihat Kubernetes clusternya apakah up atau berhasil. Yang pastinya berhasil sih, karena kan sebelum gue bikin video ini gue tes dulu ya. Tapi intinya mau ngedemoin lah atau menunjukkan, mau sharing tentang ini Ansible bisa loh dibuat untuk membangun Kubernetes cluster. Dan tentunya juga bukan Ansible aja sih, tools-tools serupa juga mungkin punya kapabilitas yang sama dengan Ansible yang gua buat ini. Tapi mungkin karena beda tools jadi caranya beda gitu. Kayak tools seperti Terraform kayak gitu kan. Atau mungkin kalau kalian ada yang pernah pakai Puppet gitu kan, ya pasti bisa juga sih, cuman atau mungkin bisa juga, cuman ya pasti mekanismenya yang beda atau caranya gimana yang berbeda gitu. Tapi untuk saat ini gue akan bahasnya tentang Ansible dulu aja. So, yang pertama harus gue lakukan itu ya gue harus masuk ke VM Ansible-nya dulu, node Ansible-nya dulu gitu. Dan rencananya nanti gue cuma mau buat 2 node doang,
Yang satu node itu sebagai control plane dan yang satu lagi sebagai worker Kubernetes cluster. Ya penjelasan detail apa itu control plane sama worker kalau nggak salah udah ya dibahas di episode 1, jadi gue nggak akan terlalu bahas banget lah soal itu. Tapi intinya yang mau gue lakukan itu seperti itu. Jadi nanti di sini ada 3 node. Node pertama ya jelas ini Ansible, node kedua yang control plane, node ketiganya worker. Nah, yang control plane sama worker itulah yang menjadi member dari Kubernetes cluster gitu. Kenapa cuma 2? Ya sebenarnya bisa 3, 4, 5, tapi kan ini untuk keperluan pembuatan video atau sharing session ini atau ngoprek session ini ya biar simple aja lah, biar kelihatannya ringkas gitu ya. Jadinya 2 aja cukup gitu. Tapi sebenarnya lebih dari 2 juga ya bisa-bisa aja gitu. Dan secara tadi gue sebutin, berarti topologinya itu kurang lebih ya cuma 2 node dan mereka ada di network yang sama. Dan eksternal IP-nya nanti kita nggak terlalu pakai karena itu kan untuk keperluan luar ya. Kalau untuk keperluan Kubernetes cluster nanti registeringnya pakai internal IP. Dan juga sebelum dibuat, di sini gue udah nyiapin firewall yang harus dibuka di network dimana nodes member dari Kubernetes cluster itu berada gitu. Jadi antar sesama member Kubernetes cluster, node-node-nya itu harus bisa saling komunikasi di port berapa, di port sekian nih untuk TCP 0 sampai 65535. Begitu pula untuk UDP juga dengan range node yang sama, dengan range port yang sama. Dan pastikan mereka itu terbuka portnya untuk network di mana member-member Kubernetes node gitu berada gitu. Nah selanjutnya yang perlu dilakukan itu ya tinggal masuk aja ke node Ansible ini, dan gue udah siapin juga. Nah di sini gue udah masuk ke node Ansible-nya, dan kebetulan gue juga udah upload Ansible script-nya ke mana, ke remote git repository gitu. Jadi gue cukup clone aja. Ya mungkin nanti akan gue share ya karena ini private git di GitLab. Di Git. Ini udah di GitHub. Ini udah di GitHub, berarti harusnya udah bisa diakses di GitHub ya. Karena kalau GitLab itu gue pakai GitLab itu untuk keperluan repo-repo yang private gitu. Nah, berarti ini udah di GitHub, berarti harusnya udah bisa diakses. CD gue masuk dulu ke repository-nya, direktorinya ya. Ini branch main sepertinya belum di push, gue masih naruh itu di branch Ansible sekian gitu. Gue berarti harus check out dulu ke branch tersebut gitu. Buat dulu karena ini baru di clone. Nah ini di Ansible 2.14.0 di branch inilah gue mengupload atau mempush Ansible script gue. Jadi gue harus connectin dulu ke local branch gue, lalu di patch dan di pull. Alright, dan sekarang Ansible script gue sudah ada di node Ansible ini dan sebenarnya siap dieksekusi, cuman ada beberapa pre-task dulu atau tas-tas pendahuluan gitu maksudnya yang harus dilakukan dulu sebelum kita mengeksekusi, karena memang ada beberapa hal yang nggak bisa gue taruh ke remote repository, ke GitHub ya karena itu berhubungan sama privasinya gitu. Contoh secret dan service account public cloud gue. Nah itu sebenarnya gue bisa aja bikin service account dummy, nanti kan tinggal upload gitu ke remote git. Cuman di sini gue juga ingin ngasih tahu bahwa untuk beberapa file yang sensitif seperti service account sebaiknya jangan ditaruh di
public repository yang bisa diakses banyak orang pastinya. Jadi karena gua tidak mengupload service account-nya ke public repository, yang harus gue lakukan sekarang itu menciptakan file tersebut, meng-create file tersebut dulu dengan cara ya di create aja vim. Oh ya, untuk service account tersebut harus terletak di directory files service account sudah disediakan dan harus diberi nama techypool.pem. Kenapa harus namanya itu? Sebenarnya nggak harus, cuman karena gua udah merancang script ini sedemikian rupa, jadi harus dinamainnya seperti itu dan ditaruhnya di directory ya yang ini files dan service account. Kalau kalian bisa mengkonfigurasi Ansible sendiri ya bisa aja kalian mengeditnya, tapi kalian juga harus edit nih setiap atau file-file yang terrelatif atau yang terdampak dengan perubahan naming ataupun lokasi direktorinya gitu. Kayak ngoding aja gitu kan. Kalau ada perubahan path berarti kan ada bagian code block yang memang harus disesuaikan kan seperti itu. Dan di sini kita buat. Nah, lalu di mana service account-nya ya harus di-copy dari lokal dari komputer gua gitu, dari directory gua. Jadi mungkin gua coba pause dulu ya biar nggak ketahuan. Oke, file service account-nya sudah dibuat. Ya, sudah ada file di situ. Bentar, salah. Nah, ya itu ada readme dan techypool.pem. Kita coba rubah dulu ininya, privilege-nya, modenya jadi 400 agar readable only. Lalu selanjutnya itu untuk keperluan script gua ini kita juga harus menambahin dulu sebuah file bernama secret di directory vars. Jadi di directory vars ini ada ya sebuah file namanya vars yang pokoknya nanti penjelasan detailnya akan dijelaskan di playlist atau video Ansible aja untuk episode sekarang maksudnya. Episode sekarang itu cuman akan menunjukkan step by step-nya aja gitu ya. Jadi di dalam directory vars di sini ada sebuah file namanya vars. Nah, di sini harusnya ada dua file, satu lagi secret.yaml. Cuman belum dibuat karena di situ juga berisi hal-hal sensitif yang sebenarnya tidak terlalu sensitif service account. Tapi ya tetap sensitif sih menurut gua ya. Jadi nggak gua langsung include. Nah, untuk masalah file secret ini karena tidak sesensitif service account, jadi gua di sini masih oke lah buat nge-share isi dari secretnya itu. Dan di sini di file secret ini ada skema YAML. Di sini ada out, lalu ada variable kind under out ini di bawah out ini ada kind, ada email setelah value-nya ini merujuk kepada service account yang tadi naming service account yang tadi dibuat di file service account-nya, bukan naming filenya ya, tapi nama dari service account-nya gitu. Dan di sini path menuju service account tersebut tadi kan ada di file service account techypool.pem. Nah, kind-nya itu jenisnya itu service account ini semua informasi ini nantinya akan diperlukan untuk mengautentikasi saat pembuatan node Kubernetes cluster di GCP. Nah, untuk tokennya kita harus get dulu tokennya. Caranya gimana? Di dalam files ini, directory files ada directory Python dan di situ ada file Python yang bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan temporary token untuk nantinya dipakai oleh Ansible script untuk mendeploy VM di GCP. Yang mana VM-nya tersebut nanti bakal jadi member-membernya si Kubernetes cluster gitu. Dan cara menggunakannya gampang, tinggal Python 3 harus menggunakan Python 3 sih kalau gua di sini.
Tapi yang nggak tahu pakai Python tuh bisa apa enggak ya, tapi gua membuat ini dengan interpreter Python 3. Jadi ya kalau bisa kalian pakai Python 3 juga gitu. Ya yang dilakukan cukup seperti aja komennya Python 3, lalu file Python-nya di mana, talkable_token.py-nya itu ada di mana gitu. Lalu kalau udah di enter aja dan harusnya menghasilkan sebuah token. Token ini sifatnya temporary ya, mungkin sekitar 15 sampai 30 menit aja. Habis itu auto expired. Nah, token ini dimasukkan ke file secret di bagian token sini. Nah, lalu di save. Nah, jika sudah, ya harusnya ini udah siap sih untuk kita execute Ansible script-nya atau Ansible playbook-nya gitu. Di sini yang kita lihat ada 3 jenis playbook. Ada playbook VM init cluster playbook, VM install playbook, dan VM provisioning playbook. Intinya secara general ini gunanya itu untuk memprovisioning node di GCP, untuk nantinya itu node-node-nya itu ketika udah up itu nantinya untuk menjadi membernya Kubernetes cluster gitu. Nah, VM install playbook ini gunanya ketika tadi node-nya sudah terprovisioning atau terdeploy di GCP, VM install playbook ini berfungsi sebagai menginstal segala macam keperluan guna node ini nanti bisa menjadi member dari Kubernetes cluster. Dan VM init cluster playbook ini adalah buat menginisialisasi member-member nanti itu untuk menjadi anggota Kubernetes cluster gitu. Secara umum, secara general itu seperti itu fungsi dari ketiga playbook ini. Ya, tapi untuk detailnya mungkin nanti aja dijelasinnya di video yang playlist Ansible-nya. Karena ini kan berkaitan sama teknisnya ya, teknis dari Ansible script-nya itu seperti apa. Jadi biar pas, kayaknya untuk penjelasan detailnya lebih cocok nanti di video Ansible, di video playlist Ansible. Di sini kita langsung aja coba execute playbook ini dengan urutan yang pertama ini dulu lah pastinya. Kenapa ini dulu? Ya karena fungsinya untuk memprovisioning VM-nya. Masa mau install dulu atau init dulu, apa yang mau diinstal kalau node-nya aja belum ada gitu kan. Ini berarti yang harus dilakukan pertama provisioning playbook dulu dengan command ansible playbook lalu min i. Oh iya, di sini ada file host. Host ini berisi yang ini dari sini sampai ke sini hanya sekedar komen aja ya, keterangan lah, nggak dieksekut. Nah, ini berisi dari list node-node yang terlibat dalam aktivitas ini. Kan kita judulnya mau membangun Kubernetes cluster nih. Node-node yang terlibat itu yang jelas Ansible 01, node Ansible ini sendiri. Karena ini ya node Ansible-nya. Nanti di sini harusnya nambah node-nya. Node yang jadi control plan, node yang menjadi workernya kalau kita sudah mengeksekusi tadi playbook yang provisioning tadi. Kalau kita sudah mengeksekusi playbook ini harusnya nanti di sini nambah bukan member list ya, pokoknya list dari node-node-nya gitu yang terlibat dalam aktivitas ini. Aktivitas membangun Kubernetes cluster dengan kubedm menggunakan Ansible ini gitu. Kita langsung lihat aja nanti. Ansible, kita lanjutin ya tadi komen itu Ansible playbook, lalu flagnya min i host, kita specify nama inventory-nya, nama file inventory-nya yaitu host, pakai s, hosts. Ya lanjut, habis itu nama playbook-nya. Playbook-nya itu provisioning, that's it. Lalu kalau sudah kita enter. Ya, di sini Ansible sedang melakukan proses menjalankan script-script yang sudah dibuat tadi untuk memprovisioning node di GCP. Nah, proses sudah selesai, cuman kan meskipun proses sudah selesai kan kita harus nunggu node-nya dulu sampai benar-benar ready ya, karena kan ada booting up-nya dulu, ada ya ketika kalian menyalakan sebuah komputer aja gimana sih? Ada booting up-nya, dan itu harus tunggu dulu. Dan di sini kalau di refresh, nah ini nambah control plan sama worker. Control plan ini nantinya di master node untuk keperluan internal Kubernetes-nya itu.
kube sistemnya itu gitu, komponen-komponen Kubernetes akan yang bertanggung jawab ini adalah node control plane. Lalu worker ya gunanya untuk mendeploy node di mana aplikasi-aplikasi kita nantinya itu berada gitu. Yang udah dijelaskan lah di episode pertama dan episode kedua sebelumnya tentang Kubernetes ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya walaupun di sini statusnya udah hijau, belum tentu di dalamnya ini proses bootingnya sudah selesai. Untuk memastikannya ya kita harus nunggu sekitar ya paling 3-5 menit, atau kalian kalau misalnya males nunggu ya kalian harus cek terus saja dengan cara ping aja ininya private IP-nya dari node Ansible ini. Kayak seperti ini. Oh, sudah ada balasan berarti ya udah ready gitu. Sekarang node yang satunya .4 ya sama, berarti udah ready berarti udah benar-benar running gitu node-nya. Nah, kalau sudah running gini, kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu mengeksekusi script Ansible script yang install playbook atau mengeksekusi playbook install ini. Caranya sama, cuma ada sedikit perbedaan sih, yaitu sorry vm install lalu ada flag tambahan atau opsi tambahan, yaitu K kecil dan K besar. Ini apa sih K kecil K besar? Di sini kebetulan gua membuat script ini dengan menggunakan metode autentikasi SSH dengan menggunakan protokol SSH, tapi metode autentikasinya itu adalah username password. Kan metode autentikasi SSH ada yang menggunakan private key ya gitu. Nah, kalau di sini saya mendesainnya itu menggunakan username password. Nah, untuk username password SSH ke node-node tadi itu untuk username-nya namanya Ansible, untuk passwordnya ya gue kasih tahu aja lah Ansible 123, karena untuk keperluan belajar aja, jadi ya oke lah gue share password di sini. Ya, jadi kurang lebih gitu. Dan opsi K kecil K besar ini adalah memberitahu script ini agar sebelum mengeksekusi dia prompting dulu nantinya itu password field untuk nantinya kita sebagai user ngisi. Jadi dia bakal nanya dulu, minta password ininya dong, SSH sama password buat eskalasi dari user biasa ke root gitu. Nah, itu dia bisa punya behavior seperti itu karena di sini kita nambahin min K kecil K besar. Kita cek aja ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan minta password untuk login SSH-nya, kita kasih aja. Lalu setelah itu dia minta password untuk eskalasi user dari user biasa ke user root, misalnya seperti itu. Dia butuh password ini karena beberapa step dari script ini membutuhkan privilege ke root gitu. Jadi dia bakalan minta. Dan juga emang udah kita tambahin min kakak di sini, jadi dia bakal minta dulu gitu. Password rootnya apa nih, password SSH-nya apa, kurang lebih kayak gitulah bahasanya. Kalau udah kita enter, oke, di sini ada error, dan ini don't panic karena ini sebenarnya error SSH aja nih. Jadi mungkin karena sebelumnya gue pernah mencoba ini sebelum script ini kan pernah diuji coba dulu kan sebelum dieksekusi di sharing session kali ini ya. Mungkin masih ada beberapa ini identifikasi fingerprint lah di file .ssh non-house ini. Itu file yang akan meng-save fingerprint dari setiap node, dimana kalau kita melakukan SSH ketika kita menggunakan Linux itu pasti akan menciptakan sebuah file non-host gini. Nah, caranya itu kalau di sini cukup dengan komen SSH, kalau nggak salah komennya SSH keygen bla 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 dah. Ya. Nah, di sini SSH keygen min f lalu nama filenya.
Ya, dan bla 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 bla, kalian bisa pelajari sendiri lah, ini bukan topik pembicaraan di sharing session kali ini, jadi gua nggak akan jelasin detail. Kalau gue sih akan menggunakan cara cepat aja yang gue kayaknya sih cara gue ini nggak direkomendasikan dalam production environment ya, tapi kan ini untuk keperluan pembelajaran aja biar cepet aja sih sebenarnya. Kita cukup tinggal delete aja konten dari file noun house ini. Kalau udah di delete kontennya, harusnya sih sekarang udah bisa lagi nih kalau kita execute ini. Jadi file noun house ini pasti menyimpan fingerprint ketika kita melakukan SSH ke node lain gitu. Cuman kenapa ketika ngeksekusi Ansible ini keluar kayak gini, karena Ansible di sini menggunakan protokol SSH untuk keperluan konektivitas ke node-node yang ingin dikonfigurasinya gitu. Oh yes, mungkin gue juga lupa jelasin tentang host ini. Tadi kan gue bilang harusnya nambah tuh member dari, nah nih sini. Tadinya kan cuma sampai sini doang nih. Karena di deploy provisioning 2 VM baru, otomatis di sini nambah tuh worker sama control plane dengan propertiesnya, detail propertiesnya yaitu IP-nya berapa, usernya namanya apa, terus koneksinya pakai apa. Nah di sini ada tulisan connection, Ansible connectionnya SSH. Jadi ketika mengconnect Ansible ini, ketika connect ke worker ini atau ke control plane ini, ke node yang dia manage itu, dia akan menggunakan protokol SSH untuk bisa connect ke sana dan autentikasinya menggunakan username password di sini gitu. Bisa juga menggunakan private key, cuman di sini gua mendesain script ini untuk autentikasinya menggunakan username password. Berbeda dengan Ansible 01 ini, dia itu menggunakan Ansible connection-nya lokal karena ya node di mana Ansible-nya itu diinstal. Jadi Ansible-nya kalau mau menghubungi node ini ya kenapa harus pakai SSH, jadi pakai connection lokal aja gitu. Dan kalau connection lokal biasanya nggak terlalu panjang ininya propertiesnya, jadi nggak perlu nambahin kayak Ansible host-nya berapa, Ansible user-nya apa, nggak perlu karena connection-nya lokal jadi langsung gitu. Dan ini di sini ada tulisan hashtag begin Ansible manage block. Jadi dari sini sampai sini ini tuh auto generate by Ansible-nya sih. Jadi dari line sini sampai line N, dari begin ke N ini di generate-nya by Ansible gitu. Dan itulah kenapa dia menggunakan protokol SSH gitu. Oh ya tadi harusnya lanjut ya terakhir sampai sini kan. Nah sampai sini menginstall. Ups, ini kenapa jadi banyak banget tulisannya. Nah seperti ini, kalau udah kita enter, kita masukin passwordnya lagi karena tadi gagal. Harusnya karena kita udah nge-purge konten dari .sh ke noun house itu, harusnya udah bisa sih. Yep. Iya bisa, ini harusnya udah bisa sih kalau kayak gini. Dan sekarang ya apa yang harus kita lakukan, tinggal nunggu aja prosesnya selesai sih. Kan di dalam file tadi tuh ada banyak step-step yang pastinya nanti ya gue jelasinnya di next video aja di playlist Ansible. Intinya kita sekarang tunggu aja step-step semua itu selesai dieksekusi. Sekarang dia sedang mengeksekusi task docker repository up docker add kubernetes. Nah di sini sepertinya sedang menginstal nih add kubernetes repository to apt. Oh belum, ini baru meng-add repositorinya aja gitu. Di sini install docker dulu. Habis install docker harusnya install kubeadm-nya, kubeadm, kubelet sama kubectl yang diinstal. Oke, wait. Sebenarnya topik pembahasan ini bakal panjang banget sih kalau dibuat satu video. Itu juga kenapa alasannya gue mau bagi-bagi ini ke part-part selanjutnya. Sesuai juga dengan memang kategorinya gitu kan. Kalau sekarang itu karena kategorinya Kubernetes, ya gue cukup jelasin aja yang berhubungan sama Kubernetesnya aja. Tapi kalau mau jelas detail tentang Ansible, gue mungkin akan coba bikin videonya nanti di playlist Ansible. Ya semoga kalian bisa mengerti sih dengan apa yang gue udah share.
Ya kalau ada kurang-kurang dari apa yang gue jelasin ya mohon maaf deh ya gitu. Kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah gitu. Biar guanya juga dapat feedback tambahan dan bisa memperbaiki lah kekurangan-kekurangan yang ada. Dan ini dia sepertinya sudah selesai. Dan sampai sini berarti kita sudah menginstal semua yang diperlukan untuk bisa membangun Kubernetes cluster. Cuma Kubernetes clusternya itu belum up karena kita belum menginisialisasi. Cara menginisialisasinya gimana clusternya itu? Ya di sini udah disediakan lagi VM init cluster playbook YAML. Jadi tinggal eksekusi aja. Caranya sama seperti ini, cuman ya playbooknya ini diganti init. Nah, selebihnya komennya sama. In host file inventory-nya. Jadi kalau file inventory ini kalian rename misalnya inventory gue namanya inventory gue dot apa atau inventory gue aja nggak ada dotnya ya, ini di specify di sini ya, didetailin. Kalian juga bisa naruh di Ansible CFG, tapi ya udahlah, itu udah dijelasin sih di video Ansible yang sebelumnya tuh episode 1 atau episode 2 gitu. Jadi intinya gitu kenapa di sini di specify min host. Ya kurang lebih samalah semuanya, jadi tinggal enter aja. Lalu jangan lupa masukin passwordnya juga. Password instalasinya. Alright. Nah, ini sedang menginisialisasi Kuba admin. Jadi yang kalau kalian pernah ingat di episode Kuba admin episode pertama itu kan ada kalau mau bangun cluster kan harus Kuba ADM, init, bla 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 bla. Nah, ini di sini dia melakukan inisialisasi kube ADM. Oke, kita tunggu sampai proses inisialisasinya selesai. Dan dia juga menjoin ke node filenya, node class node-nya worker node. Waduh, balelol nih bahasa menurut gue nih, belepotan. Ya intinya, nah di sini nih dia melakukan join cluster untuk worker node-nya ke control plane. Dan that's it. Kalau udah selesai ya udah selesai. Udah sampai sini aja selesai gitu. Kalian ngeceknya gimana dong? Nah, ngeceknya tinggal ke kalian harus punya kubectl-nya dulu. Ya seperti di episode 1 apa episode 2 gitu udah dijelasin kan ya. Jadi kalian harus punya kubu config-nya dulu, lalu kalian punya kubectl-nya dulu, nanti dikonfigur kubectl-nya dengan kubu config yang kalian punya itu agar bisa connect ke cluster Kubernetes. Di sini pun sama, cuman untuk script ini kebetulan gua cuman mengkonfigurasi kubectl-nya yang ada di control plane aja. Jadi kalau misalnya kita mau coba kubectl ke clusternya, ya harus masuk dulu ke node control plane ini. Caranya gampang ya, tinggal SS aja dengan user Ansible, add IP-nya, masukin passwordnya. Di situ tinggal kubectl get nodes. Sekarang worker node dan worker node dan control plane node-nya sudah ready gitu. Di sini statusnya masih not ready karena ya kita baru meng-up aja Kubernetes clusternya, tapi belum menambahkan kayak apa sih itu namanya itu network interface Kubernetes gitu loh, yang kayak Flanel, kanal yang kayak gitu-gitu belum, Calico itu belum di configure gitu. Kan kalian juga mungkin yang udah nonton video sebelumnya juga video episode 1 lah terutama, itu kalian juga pasti melihat sendiri kan ketika belum install seperti network komponen kayak Calico gitu ya statusnya masih dibilang not ready gitu. Tapi secara sudut pandang cluster sebenarnya ini udah running, udah up gitu. Cuman secara sudut pandang functionality-nya belum 100% berfungsi karena ya masih belum diinstal komponen networking-nya gitu. Dan di sini role-nya control plane. Oh ya, gue lupa waktu itu kalau nggak salah nah ini nih, kalau kalian mau nambahin label ini sebenarnya opsional, tapi ya bagus kalau misalnya dilakukan dan
bukan menyesuaikan apa ya, biar dia serasi aja gitu. Kalian mau nambahin ini kan, kalau di control plane ini udah otomatis nih control plane roles-nya, label roles-nya ini, tapi kalau worker masih non. Ya kalau mau ditambahin not worker-nya nih, tinggal tambahin aja ya dengan cara komen seperti ini, ctrl label, tambahin labelnya untuk not worker dengan label worker, role-nya worker. Udah enter, udah dilabelin deh. Sekarang udah kan, ya selesai deh. Nah ya balik lagi ya, pada titik ini secara POV cluster itu ya sudah terbentuk Kubernetes cluster itu. Cuman memang dari sisi fungsionalitas belum 100% lah, belum 100% functional. Karena memang ada beberapa step tambahan yang harus dilakukan, yaitu contohnya menginstal network komponen yang di episode pertama pernah juga dibahas kan ya, di sharing session episode pertama. Tapi overall ini sebenarnya udah cukup sih. Kalau untuk scriptnya itu baru gua kembangin sampai sini, ya mungkin nanti gua akan coba develop lagi biar sekali execute ya langsung bener-bener ready sampai mungkin ada example application yang berjalan di atasnya gitu. Tapi untuk sekarang ya gue baru sanggup sampai sini karena gue juga ya gue mohon maaf nih bukan excuse ya, maksudnya ya memang sih gue membuat alasan aja gitu kan, cuman memang kenyataannya walaupun terdengar membuat excuse tapi kenyataannya memang gue sibuk banget gitu dan dengan kerjaan utama gue. Jadi ya kalau emang ada kesempatan akan gue lakukan, don't worry lah, insya Allah. Jadi gue akan coba penuhi lah untuk hal itu. Jadi ya udah, paling nanti kalau misalnya benar-benar udah ready seperti yang tadi gue bilang, udah bisa sampai deploy ke bukan deploy, sudah bisa sampai mendeploy sebuah sampel application gitu, misalnya di atas Kubernetes clusternya, di atas Kubernetes clusternya itu udah bisa mendeploy sampel application. Kalau udah sampai situ scriptnya, baru ntar gue coba naikin ke branch main sih gitu. Jadi kalau kalian sekarang yang mau ngecek di GitHub gua, ya kalian harus ke branch Ansible 2.14.0 dulu buat ngecek scriptnya. Coba kalau mau ke GitHub gue ya seperti biasa ya, ke github.com, tinggal langsung aja rvn 40 gitu ya keywordnya. Harusnya sih rnv, salah, harusnya paling atas nih kan, benar. 40 ke repository. Nah ini dia Ansible kubadm gcp. Tapi nanti juga gua akan sertakan di kolom deskripsi, maksudnya kolom deskripsi alamat GitHub-nya ini. Jadi kalian harus ke Ansible 2.14 dulu. Nah di sini nih semuanya berada di sini gitu. Alright, mungkin untuk episode kali ini cuma nyampe situ aja ngopreknya ya, sharing sessionnya. Jadi ya thank you buat kalian yang tetap stay sampai video ini berakhir. Dan again gue mohon maaf selalu kalau misalnya emang ada kurang-kurang dari gue. Kritik saran bisa kalian masukkan di kolom komentar seperti biasa, dan pastinya juga seperti biasa menggunakan cara-cara yang baik ya, biar kita membangun ekosistem yang nyaman satu sama lain gitu. Jadi ya oke, mungkin sampai sini aja dulu untuk episode kali ini, dan thank you semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya.